Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatmawati, NIM 22810700095 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5C. Di sini saya akan membuat video hasil dari jawaban saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup Teknologi dan Masyarakat. Dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Oke, lanjut saja ke jawaban yang pertama, yaitu soalnya nomor 1, jelaskan konsep hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan satu contoh nyata bagaimana teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Nah, konsep hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, dan lingkungan adalah interaksi yang saling mempengaruhi di mana manusia menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara lingkungan menjadi sumber daya sekaligus terkena dampaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan ini harus seimbang agar teknologi yang diciptakan manusia tidak merusak lingkungan, tetapi justru mendukung keberlanjutan hidup. Nah, contoh nyatanya itu seperti pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dampak positifnya yaitu teknologi itu panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik tanpa menghasilkan polusi udara atau emisi karbon. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang merusak lingkungan. Dengan menggunakan energi bersih, kita menjaga lingkungan lebih sehat dan meminimalkan perubahan iklim. Nah, dampak negatifnya itu apa sih? Namun, proses pembuatan panel surya membutuhkan bahan tambang seperti silikon yang eksplorasinya itu bisa merusak lingkungan. Selain itu, limbah panel surya yang sudah tidak terpakai dapat menjadi masalah jika tidak diatur ulang dengan benar. Nah, argumentasi itu menurut saya itu manusia itu harus bijak menggunakan teknologi dengan mengoptimalkan teknologi yang ramah lingkungan dan memperhatikan siklus hidupnya. Kita bisa meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Contohnya seperti mendaur ulang material panel surya atau menciptakan inovasi untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, bukan hanya itu, kita juga membutuhkan keseimbangan yang sangat penting karena teknologi itu hanyalah alat, sedangkan manusia itu bertanggung jawab memastikan penggunaannya tidak merusak lingkungan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, soal yang kedua itu dalam perspektif pendidikan lingkungan hidup, mengapa sih penting bagi guru untuk menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa sejak dini? Jelaskan dengan mengacu pada teori pendidikan yang relevan. Nah, jawabannya yaitu menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa sejak dini itu sangat penting dalam pendidikan lingkungan hidup karena masa anak-anak adalah periode pembentukan nilai, sikap, dan kebiasaan. Menurut teori pendidikan konstruktivisme atau bisa dibilang Jean Piaget, anak-anak belajar dengan cara membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Jika mereka dikenalkan pada konsep menjaga lingkungan sejak dini, seperti menghemat air, mengelola sampah, atau menanam pohon, mereka akan lebih mudah memahami pentingnya hubungan manusia dengan alam. Mengapa sih penting? Yang pertama, pembentukan kebiasaan positif. Anak-anak yang diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan sejak kecil cenderung membawa kebiasaan ini hingga dewasa. Ini sejalan dengan teori belajar sosial dari Albert Bandura yang menyatakan bahwa anak-anak itu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain seperti guru dan teman sebayanya. Nah, yang kedua itu membangun rasa tanggung jawab. Maksudnya itu pendidikan lingkungan membantu siswa menyadari bahwa tindakan mereka sekecil apapun memiliki dampak terhadap lingkungan. Ini mendukung pengembangan karakter seperti tanggung jawab,
dan kepedulian, yang juga menjadi tujuan pendidikan karakter. Nah, yang ketiga itu menghadapi tantangan global. Dengan pemahaman tentang ekologi, siswa akan lebih siap menghadapi masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan pengelolaan sampah. Hal ini relevan dengan teori pendidikan progresif atau John Dewey yang menekankan pembelajaran berbasis masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Nah, menurut saya, jika kesadaran ekologi itu tidak ditanamkan sejak dini, anak-anak itu akan tumbuh tanpa pemahaman tentang pentingnya menjaga alam. Ini bisa mengarah pada perilaku konsumtif dan tidak peduli terhadap lingkungan. Sebaliknya, jika pendidikan lingkungan diberikan dengan cara yang menyenangkan dan relevan, misalnya melalui permainan, proyek, pemahaman pohon, atau kampanye daur ulang. Nah, siswa itu akan lebih mudah terlibat dalam memilih rasa kepemilikan terhadap lingkungannya secara langsung. Nah, dengan membangun kesadaran ekologi sejak dini, guru tidak hanya mendidik generasi yang lebih peduli, tetapi juga menciptakan agen perubahan yang mampu menjaga keberlanjutan bumi di masa depan yang akan datang. Ketiga itu, sebagai seorang guru MI atau SD, Anda bertugas untuk mengajarkan materi tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Berikut beberapa kondisi yang Anda akan hadapi. Yang pertama itu, siswa memiliki kebiasaan membawa bekal dalam kemasan plastik sekali pakai. Yang kedua, fasilitas sekolah belum menyediakan tempat sampah terpilah. Nah, sebagian siswa belum memahami konsep daur ulang. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah rancangan strategi pembelajaran yang mencakup yang pertama itu pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan. Nah, yang kedua itu kegiatan praktis yang melibatkan siswa secara langsung. Nah, yang ketiga itu evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, langsung saja kita jawab. Rancangan strategi pembelajaran itu dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Yang pertama itu rancangan strategi pembelajaran dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Yang pertama, pendekatan atau metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis masalah atau bisa dibilang problem based learning dengan metode diskusi kelompok, praktik langsung, dan edukasi berbasis project based learning. Pendekatan ini membantu siswa memahami masalah nyata seperti sampah plastik di sekitar mereka dan mencari solusi bersama. Nah, yang kedua itu kegiatan praktis yang melibatkan siswa secara langsung. Maksudnya itu kayak misalnya melibatkan siswa itu kayak lebih melakukan secara langsung di alam. Nah, kayak langkah-langkahnya pembelajaran. Yang pertama itu ada tahap awal atau eksplorasi. Kayak misalnya guru itu memulai dengan diskusi ringan tentang sampah plastik, seperti apa yang terjadi jika sampah plastik itu menumpuk di lingkungan kita. Nah, kayak misalnya kita harus menampilkan video atau gambar dampak sampah plastik terhadap hewan dan bahkan lingkungan kita gitu. Guru itu memotivasi siswa dengan pertanyaan, apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Nah, selanjutnya itu tahap inti atau eksperimen, kayak melakukan partisipasi secara langsung. Yang pertama itu kayak kegiatannya itu observasi sampah di sekolah. Siswa diajak mengamati jenis sampah di sekitar sekolah, terutama sampah plastik dari bekal mereka sendiri. Nah, yang kedua itu kampanye membawa bekal ramah lingkungan. Guru itu meminta siswa itu untuk mengganti kemasan plastik itu dengan kotak bekal atau botol minum yang bisa digunakan kembali selama seminggu tersebut. Nah, ada kegiatan ketiga, yaitu kayak kita harus mendaur ulang kreatif. Nah, maksudnya itu siswa itu bekerja dalam kelompok untuk mengubah sampah plastik menjadi barang berguna seperti tempat pensil atau bahkan pot tanaman gitu kan.
Nah, yang keempat itu membuat poster edukasi. Siswa itu membuat poster yang bertema kurangi sampah plastik yang dipajang di sekolah atau mading sekolah. Nah, yang terakhir itu ada tahap akhir atau refleksi dan diskusi. Nah, guru itu memimpin diskusi tentang pengalaman mereka selama kegiatan. Siswa berbagi apa yang mereka pelajari kemarin dan bagaimana mereka merasa lebih peduli terhadap lingkungannya. Mau baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau bahkan di lingkungan pada umumnya gitu kan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu dilakukan melalui penilaian proyek atau bisa dibilang produk daur ulang siswa dinilai berdasarkan kreativitas dan kegunaannya. Lalu ada penilaian poster. Penilaian ini kayak kemampuan siswa itu menyampaikan pesan tentang pengurangan sampah plastik tersebut. Nah, selanjutnya itu ada refleksi siswa. Siswa itu seperti menulis atau bercerita tentang apa yang mereka pelajari dan perubahan kebiasaan mereka terkait penggunaan plastik. Nah, atau misalnya observasi perubahan perilaku. Kayak guru itu mengamati apakah siswa itu mulai membawa bekal dan kemasan ramah lingkungan dan menilai sampah. Memilah sampah dan memilah sampah. Nah, menurut saya itu pendekatan ini tidak hanya mengajarkan konsep teoritis, tetapi juga membangun keterampilan praktis dan sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan melibatkan siswa secara langsung, mereka lebih mudah memahami pentingnya peran mereka dalam mengurangi sampah plastik. Evaluasi berbasis aktivitas juga lebih efektif untuk mengukur pemahaman dan perubahan perilaku dibandingkan hanya menggunakan tes tertulis. Nah, selanjutnya itu nomor 4. Di sebuah desa itu penggunaan teknologi pengolahan air bersih yang canggih telah diperkenalkan. Namun masyarakat setempat enggan menggunakannya karena terbatasnya pengetahuan tentang teknologi tersebut. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat mengedukasi masyarakat agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal? Jelaskan langkah-langkah edukasi yang akan Anda lakukan. Nah, untuk mengedukasi masyarakat agar mau memanfaatkan teknologi pengolahan air bersih secara optimal, langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama itu memahami kondisi masyarakat. Langkahnya itu kayak mengadakan diskusi awal dengan masyarakat untuk memahami alasan dibalik penolakan mereka seperti kurangnya pengetahuan atau kekhawatiran akan biaya dan kesulitan penggunaan teknologi. Nah, alasannya kayak misalnya kita memberi edukasi yang efektif harus sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang masyarakat. Tanpa memahami masalah utama, pendekatan yang diberikan mungkin tidak relevan. Yang kedua itu menggunakan pendekatan yang partisipatif. Nah, kayak misalnya kita libatkan tokoh masyarakat atau pemimpin desa yang dihormati untuk memperkenalkan teknologi tersebut. Kayak kita harus ajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengenalan teknologi, seperti menghadiri pelatihan atau simulasi. Alasannya apa sih? Kayak misalnya kita sebagai masyarakat desa itu kan lebih cenderung percaya jika arahan datang dari orang yang mereka kenal dan hormati. Partisipasi aktif juga membantu mereka merasa memiliki teknologi tersebut. Nah, yang ketiga itu memberikan pelatihan dan demonstrasi praktis. Maksudnya di sini itu kita kayak misalnya adakan pelatihan yang mudah dipahami dengan fokus pada praktik seperti cara mengoperasikan dan merawat alat pengolahan air bersih. Nah, alasannya itu kayak misalnya kita harus gunakan bahasa lokal dan contohnya sederhana untuk menjelaskan manfaat teknologi ini seperti meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dan menghemat waktu dalam mengakses air bersih gitu kan.
Alasan pelatihan praktis yang lebih efektif dibandingkan teori karena masyarakat dapat langsung melihat dan mencoba teknologi tersebut. Nah, yang keempat itu menunjukkan manfaat secara langsung. Maksudnya di sini itu kayak misalnya kita buat proyek percontohan di rumah salah satu warga atau fasilitas umum, misalnya balai desa. Nah, sehingga masyarakat bisa melihat hasil nyata dari teknologi tersebut seperti air bersih yang lebih sehat dan hemat biaya. Nah, alasannya itu kayak masyarakat itu sering kali lebih menerima teknologi baru jika mereka melihat sendiri manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu mendorong diskusi dan memberikan solusi. Maksudnya itu mendorong diskusi dan memberikan solusi itu kayak misalnya adakan sesi tanya jawab di mana masyarakat dapat menyampaikan kekhawatiran mereka seperti biaya atau kesulitan penggunaan, berikan solusi konkret seperti subsidi alat atau pelatihan lanjutan. Nah, alasannya itu kayak misalnya kita mendengarkan kekhawatiran masyarakat, menunjukkan bahwa pendidik peduli sehingga meningkatkan kepercayaan dan penerimaan mereka terhadap teknologi. Nah, yang keenam itu ada melibatkan generasi muda. Maksudnya itu kayak misalnya kita ajak generasi muda itu muda desa untuk mempelajari teknologi ini lebih mendalam. Lalu jadikan mereka duta yang dapat membantu masyarakat lain dalam mengoperasikan alat. Nah, alasannya itu kenapa harus generasi muda? Biasanya generasi muda itu lebih cepat memahami teknologi dan dapat menjadi penghubung antara pendidik dan masyarakat yang lebih tua. Yang ketujuh itu monitoring dan pendampingan. Maksudnya dalam monitoring dan pendidikan itu kayak misalnya setelah masyarakat mulai memahami atau mulai memahami menggunakan teknologi tersebut, lakukan pendampingan secara rutin untuk memastikan alat digunakan dengan benar. Jika ada masalah teknis, kita harus membantu mencari solusinya agar masyarakat tidak kebingungan. Nah, alasannya kenapa? Karena pendampingan mencegah masyarakat itu kembali kebiasaan lama karena merasa tidak terbantu saat menghadapi kendala apapun. Argumentasinya itu kayak misalnya edukasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, menggunakan pendekatan sosial dan menunjukkan manfaat nyata akan lebih efektif dibandingkan sekedar memberikan informasi. Informasi itu bisa menurut masyarakat itu bisa memberikan informasi yang benar atau informasi yang palsu. Makanya masyarakat di desa itu kebanyakan masih belum percaya gitu dengan informasi, apalagi nggak ada bukti. Dengan membawa rasa percaya dan memberikan pendampingan, masyarakat akan lebih merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Langkah ini juga memastikan keberlanjutan penggunaan teknologi dalam jangka panjang. Yang kelima itu konflik antara kepentingan pembangunan teknologi dan pelestarian lingkungan seringkali menjadi perdebatan. Identifikasi 3 konflik utama yang menjadi terjadinya, berikan solusi inovatif untuk menciptakan keseimbangan antara keduanya. Nah, ada 3 konflik utama antara pembangunan teknologi dan pelestarian lingkungan, serta solusi inovatif untuk menciptakan keseimbangan. Yang pertama itu, ada konflik eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan teknologi seperti produksi gadget atau kendaraan listrik membutuhkan bahan bakar atau bahan tambah seperti litium, nikel, dan kobalt. Eksploitasi ini dapat merusak ekosistem, mencemari lingkungan, dan mengancam keanekaragaman hayati. Nah, solusi inovatifnya itu seperti pengembangan teknologi daur ulang. Kayak misalnya kita harus meningkatkan efisiensi daur ulang bahan tambang dari bahan elektronik bekas, dari barang bekas, sehingga kebutuhan eksploitasi baru bisa berkurang. Contohnya adalah pengembangan teknologi atau urban mining yang menambal logam dan limbah elektronik. Nah, penggantian bahan alternatif kembangkan seperti kayak teknologi yang menggunakan bahan ramah lingkungan seperti biomaterial atau bahan berbasis karbon yang dapat diperbarui. Nah,
argumentasinya itu kayak misalnya kita harus mendaur ulang dan inovatif bahan alternatif, tidak hanya mengurangi tekanan pada lingkungan terhadap, juga menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada konflik polusi dari proses industri. Teknologi ini seringkali membutuhkan energi besar yang bersumber dari bahan bakar fosil, sehingga menghasilkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Nah, solusi inovatifnya itu apa sih? Nah, yang pertama itu penggunaan energi terbarukan, yaitu kayak kita harus mempercepat transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau geotermal untuk menggerakkan proses industri teknologi. Nah, yang kedua itu efisiensi energi. Kayak misalnya kita harus kembangkan teknologi yang lebih hemat energi, misalnya mesin-mesin dengan sistem otomatis yang meminimalkan penggunaan daya saat tidak digunakan. Nah, itu mungkin. Nah, terus dengan memanfaatkan energi bersih dan efisiensi, teknologi pembangunan bisa tetap berlanjut tanpa merusak kualitas udara dan memperparah perubahan iklim. Nah, yang ketiga itu konflik limbah teknologi. Produk teknologi seringkali memiliki siklus hidup pendek dan menghasilkan limbah elektronik atau e-waste yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Solusi inovatif yaitu seperti yang pertama, ekonomi sirkular atau dorong. Dorong produsen teknologi untuk mendesain produk yang lebih tahan lama dan mudah diperbaiki. Nah, sehingga mengurangi limbah. Contohnya adalah kayak program Take Back, di mana perusahaan menerima kembali produk lama untuk diperbarui atau didaur ulang. Nah, yang kedua itu pengelolaan limbah terpadu. Kayak misalnya kita harus kembangkan pusat pengelolaan limbah elektronik dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengekstraksi bahan berharga tanpa mencemari lingkungan. Nah, yang berikutnya itu dengan memperpanjang usia produk dan mengelola limbah secara bertanggung jawab, kita bisa menekankan dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Nah, kesimpulan dari yang nomor 5 itu, konflik antara pembangunan teknologi dan pelestarian lingkungan dapat diatasi dengan beberapa solusi yang inovatif seperti daur ulang, energi bersih, dan desain produk yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berwawasan di lingkungan dengan komitmen bersama dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Keseimbangan antara pembangunan teknologi dan pelestarian lingkungan dapat tercapai. Nah, wassalamualaikum, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.